Jadi ada banyak nubuatan yang menunjukkan bahwa penghakiman akan dimulai di surga. Itu akan dimulai setelah tahun 1798. Tepatnya pada tahun 1844. Dan tentu saja itu akan dimulai sebelum penutupan pintu rahmat. Ada nubuatan yang menunjukkan hal itu. Maka hingga tiba di tahun 1844, maka bangkitlah suatu gerakan rohani terutama di Amerika Serikat. Walaupun ada orang-orang yang mengabarkannya di negara-negara lain juga. Ini adalah pergerakan lintas denominasi dan lintas benua. Yang dikenal sebagai kebangunan akbar menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Mereka yang mengabarkan ini mengajarkan bahwa Yesus akan datang ke dunia. Pada mulanya tahun 1843, mereka sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan kronologis. Kemudian mereka memperbaikinya menjadi tanggal 22 Oktober tahun 1844. Ribuan orang menerima pekabaran ini. Diyakini ada lebih dari 50.000 orang, hanya di New England, yang benar-benar mengumandangkan pekabaran ini. Dan di antaranya yang paling terkenal tentu saja adalah William Miller. Dan mereka mempelajari nubuatan. Sampai lewat 2300 hari maka tempat kudus itu akan dibersihkan. William Miller katakan, bait suci akan dibersihkan, yaitu dunia ini dengan api. Yesus akan datang dan membersihkan dunia ini. Dan dia akan mendirikan kerajaannya yang kekal. Apakah William Miller salah dalam hal peristiwanya? Ya. Apakah dia benar mengenai waktunya? Dia benar mengenai waktunya. Dia hanya salah mengenai peristiwanya. Dan semua yang mengabarkan hal itu, keliru mengenai peristiwanya. Menurut Anda apakah Tuhan tahu bahwa mereka salah menginterpretasi peristiwanya? Kalau begitu mengapa mereka dibiarkan memberitakannya? Karena hal itu perlu untuk menarik perhatian semua orang. Pada suatu peristiwa yang akan terjadi pada hari itu. Dan Yesus mengetahui bahwa akan terjadi kekecewaan. Tapi dia berkata, aku akan lanjut dengan jadwal penanggalanku. Karena di dalam penanggalan Mesias aku harus memulai penghakiman pada hari itu. Aku tahu mereka yang mengabarkan hal itu salah mengartikan peristiwa yang akan terjadi. Tetapi aku tetap jalan terus. Dan setelah hal itu terjadi, nanti mereka akan mengerti. Bagaimana mungkin Tuhan terlibat dalam penipuan seperti itu? Ini bukan penipuan. Nubuatan-nubuatannya jelas. Masalahnya adalah kesalahan pengertian mereka. Nah, mari saya bacakan beberapa pernyataan. Ini ditulis oleh Ellen White. Ellen White terlibat dalam pergerakan itu. Jadi yang akan saya bacakan ini adalah tulisan dari seorang saksi mata. Dia mengalami sendiri apa yang dia lukiskan dalam tulisannya. Di dalam buku Christian's Experience and Teachings dari Nyonya Ellen G. White, halaman 50, dia berkata begini. Di seluruh bagian dari negeri, terang diberikan mengenai pekabaran ini. Dan seruan itu membangkitkan ribuan orang. Tersebar dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan masuk ke wilayah-wilayah yang terpencil. Menjangkau kaum terdidik dan cendekia, juga di kalangan sederhana dan hina. Lalu dia beri komentar, inilah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Bukankah ini pengalaman menyenangkan? Mengira Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober tahun 1844? Tentu saja, apakah Tuhan tahu mereka akan sangat kecewa sebab mereka salah paham nubuatan Alkitab? Tentu saja Tuhan tahu. Dalam buku Early Writings halaman 229, Ellen White berkata demikian. Ribuan orang menerima kebenaran yang dihotbahkan William Miller. Dan hamba-hamba Allah pun bangkit dengan semangat. Dalam roh dan kuasa Elia untuk menyiarkan pekabaran itu. Dia katakan di dalam The Great Controversy, halaman 400-401. Bagaikan gelombang pasang pergerakan itu menyapu seluruh negeri. Sekarang istilahnya disebut tsunami. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan pekabaran itu masuk ke pelosok-pelosok. Sampai semua umat Tuhan menanti-nantikan itu benar-benar terjaga. Namun, tanggal 22 Oktober tahun 1844 tiba dan berlalu. Tapi Yesus tidak datang. Nah, siapakah yang Tuhan pilih untuk memberitakan pekabaran ini hingga tahun 1844? Apakah pengkhotbah-pengkhotbah terkenal pada zaman itu? Bukan. Para petani, seorang petani, yang juga seorang serdadu dalam Perang Revolusi Amerika Serikat.
Namanya William Miller. Saya ingin Anda perhatikan apa yang dikatakan William Miller, karena dia mempelajari nubuatan, dia tahu bahwa apa yang diajarkannya adalah kebenaran. Tetapi dia bertanya-tanya, bagaimana jika saya salah? Perhatikan apa yang dia katakan dalam bukunya Apology and Defense, halaman 13. Dia berkata, kekhawatiranku yang terbesar adalah jangan-jangan sukacita mereka atas pengharapan warisan mulia yang segera akan dinyatakan itu. Mereka menerima doktrin ini tanpa cukup meneliti kitab suci dalam kebenaran yang dinyatakan. Sebab itu aku khawatir memberikannya. Jangan-jangan ada kemungkinan aku berbuat kesalahan dan menjadi jalan penyesatan kepada orang lain. Tanggal 23 Oktober tahun 1844 tiba. Dan Yesus tidak datang. Dan pengalaman sukacita itu berubah menjadi kegetiran. Mari saya bacakan pernyataan Hiram Edson. Dia adalah salah seorang yang mengkhotbahkan pekabaran ini. Dan ini akan membuat Anda terharu. Ini adalah keesokan harinya setelah kekecewaan itu. Dikatakan, kami begitu yakin akan melihat Yesus Kristus beserta semua malaikat suci bersamanya. Dan suaranya akan membangkitkan Abraham, Ishak dan Yakub, dan semua orang saleh zaman dahulu. Dan sahabat-sahabat terkasih yang telah terpisahkan oleh kematian. Dan segala ujian dan penderitaan. Dan pengembaraan kita di dunia akan berakhir. Dan kita akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan kita yang akan datang, untuk selama-lamanya bersama Dia. Untuk mendiami tempat tinggal keemasan yang terang benderang. Di kota emas yang disediakan bagi umat tebusan. Pengharapan kami terangkat begitu tinggi. Begitulah kami menantikan kedatangan Tuhan kami, hingga lonceng berdentang 12 tengah malam. Hari pun berlalu dan kekecewaan kami menjadi kenyataan. Pengharapan indah serta penantian kami hancur. Dan suasana duka yang sedemikian menguasai kami yang belum pernah kualami sebelumnya. Rasanya apabila semua teman kami di dunia ini lenyap. Tak sebanding dengan perasaan saat itu. Kami menangis dan meratap tersedu-sedu, hingga fajar merekah. Saya termenung, dan berkata, pengalaman penantianku ini terindah dan tercemerlang dari semua pengalaman kekristenan saya. Jika ini ternyata suatu kegagalan, apalah gunanya pengalaman kekristenan saya yang lain? Apakah Alkitab terbukti gagal? Apakah tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada kota emas, tidak ada Firdaus? Apakah semua ini hanyalah dongeng yang dirancang secara licik? Apakah sesungguhnya tidak nyata pengharapan indah dan penantian kami ini? Kalau itu demikian, ada alasan untuk berduka dan meratap tersedu-sedu. Jika semua harapan kami itu lenyap. Dan sebagaimana saya katakan, kami menangis hingga fajar. Inilah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka membiarkan kentang-kentang mereka di ladang tanpa dipanen. Karena mereka yakin Yesus akan datang. Mereka mencurahkan semua dana mereka untuk mencetak majalah dan buku yang memberitakan kedatangan Yesus pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Mereka memakai uang pribadi mereka untuk melunasi hutang saudara-saudara seiman. Supaya pada saat Yesus datang, mereka tidak berhutang. Mereka berdoa sepanjang malam. Mereka mempelajari kitab suci sepanjang malam. Mereka saling mengakui kesalahan mereka dan membereskan semua kesalahan. Ini adalah orang-orang yang rohani. Tetapi pengharapan mereka hancur, karena mereka salah mengartikan nubuatan. Mari saya bacakan pernyataan yang lain. Ini dari Washington Morse, salah seorang yang juga berpartisipasi dalam pergerakan ini. Dia berkata, berlalunya waktu merupakan kekecewaan yang pahit. Orang-orang percaya yang tulus telah meninggalkan segala-galanya untuk Kristus. Dan telah merasakan kehadirannya yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kasih Yesus memenuhi setiap jiwa. Dan dengan ungkapan kerinduan yang tak terlukiskan, mereka berdoa, datanglah, Tuhan Yesus, datanglah segera. Tetapi Dia tidak datang. Dan kini harus kembali ke berbagai kesusahan, kebimbangan, dan bahaya dalam kehidupan. Dengan pasti akan menghadapi ejekan dan olok-olokan orang-orang tidak percaya. Yang mencemooh seperti tak pernah dilakukan sebelumnya. Merupakan ujian iman dan kesabaran yang luar biasa.
Ketika Bapak Himes, salah seorang pionir, mengunjungi Waterbury, Vermont, tak lama setelah berlalunya waktu itu, dan menyatakan bahwa kami harus bersiap-siap untuk menghadapi musim dingin lagi. Perasaan saya hampir-hampir tak dapat dikendalikan. Aku tinggalkan tempat pertemuan itu, dan menangis seperti seorang anak kecil. Apakah Anda menangkap gambarannya? Apakah para murid Yesus juga mengalami perasaan yang sama? Mereka juga mengalami perasaan itu. William Miller sendiri mengatakan ini setelah kekecewaan itu. Penantian itu berlalu. Dan keesokannya, seolah-olah semua iblis dari jurang maut dilepaskan menyerbu kami. Orang-orang yang sama, dengarkan baik-baik. Orang-orang yang sama dan banyak lagi yang lain. Yang sebelumnya berseru memohon pengampunan, 2 hari sebelumnya, kini bergabung dengan rombongan yang mencemooh, mengejek dan mengancam dengan sangat menghujat. Bukankah ini yang terjadi kepada murid-murid Yesus? Tentu saja. Bagaimanakah dunia agama pada masa itu menerima pekabaran pengikut Miller? Jawabannya adalah, semua gereja-gereja utama pada masa itu menolak pekabaran pengikut Miller dan mengusir mereka dari gereja mereka. Bahkan pada tahun 1842, Ellen White dan seluruh keluarganya dipecat dari keanggotaan gereja Methodist. Hanya karena mereka menghadiri KKR yang diadakan oleh William Miller. Banyak orang percaya dikeluarkan dari gereja-gereja dan ditolak oleh para pendeta. Para pendeta tidak mau tahu mengenai pekabaran ini. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Hal yang sama terjadi dulu waktu Yesus dieluk-elukan dengan para pemimpin agama. Ellen White dalam bukunya Early Writings, halaman 234, menggambarkan penentangan dari para pemimpin agama. Dia berkata, para pengkhotbah dan umat bergabung untuk menentang pekabaran dari surga ini, dan menganiaya William Miller dan mereka yang bergabung dalam pekerjaan itu. Fitnah disebarkan untuk melemahkan pengaruhnya. Apakah itu terjadi juga dengan Yesus? Tentu saja. Dan pada saat berbeda setelah William Miller menyampaikan nasihat dari Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran yang pedas kepada para pendengarnya, timbullah amarah besar terhadapnya. Dan saat dia meninggalkan tempat pertemuan, beberapa orang mencegatnya dengan tujuan hendak membunuhnya. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan dikirimkan untuk melindunginya. Dan mereka menyelamatkan dia dari amarah orang banyak. Tugasnya masih belum selesai. Dalam kutipan lain dalam Christian's Experience and Teachings of Ellen White halaman 52, dia berkata, gereja-gereja ortodoks, maksudnya gereja-gereja utama pada masa itu. Gereja-gereja ortodoks gunakan segala cara menghalangi keyakinan akan kedatangan Kristus yang segera itu tidak menyebar. Mereka tidak bebas menyebutkan pengharapan kedatangan Yesus di pertemuan-pertemuan mereka. Mereka yang mengaku mengasihi Yesus dengan marah menolak kabar bahwa dia, yang mereka sebut sebagai sahabat terbaiknya, segera datang mengunjungi mereka. Mereka menjadi emosi dan marah terhadap mereka yang memberitakan kedatangannya. Dan yang bersuka cita bahwa mereka segera memandang dia dengan kemuliaannya. Tahun 1844, dunia agama jatuh. Karena mereka tidak mengikuti Yesus ke bilik maha suci. Persis seperti bangsa Yahudi yang jatuh karena mereka gagal mengikuti Yesus masuk ke bilik suci. Dengan kata lain, sebagaimana Judaisme menjadi murtad, dunia agama juga menjadi murtad sebab mereka menolak masuk bersama Yesus ke bilik maha suci. Bahkan dalam buku The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 232, Ellen White berkata dan ingat dia adalah bagian dalam pergerakan ini, ketika gereja menolak nasihat Tuhan. Dengan menolak pekabaran kedatangan Yesus maka Tuhan pun menolak mereka. Malaikat pertama disusul yang kedua, mengumumkan, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, karena dia membuat mabuk segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kekecewaan itu dijelaskan? Kekecewaan besar tahun 1844. Bagaimana mereka yang setia yang tinggal bertahan? Bagaimana mereka dapat mengerti apa sebenarnya yang terjadi? Penjelasan dari kekecewaan tersebut.